Caca. Halo Ivan. Dalam ibadah sekolah minggu GKA Lyon versi online. Wah, Caca, nggak terasa ya adik-adik semuanya, kita sudah 7 minggu loh. Ini minggu yang ke-7 kita beribadah secara online. Ayo yang di rumah, ibadahnya rutin nggak dari pertama sampai sekarang? Rasanya sih rutin sih loh, bahkan banyak yang nontonnya lebih dari 1 kali loh. Wah, seneng ya loh Ivan ya. Iya, meskipun sekali. belum bisa beribadah di gereja sama-sama, tapi adik-adik tetap semangat untuk mau beribadah. Wah, senang sekali, itu betul sekali. Kalau hari ini adik-adik sudah siap untuk beribadah, semangat juga. Kita akan memuji nama Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan, hafalin ayat juga, dan membuat aktivitas. Iya, yuk kita sudah mau mulai nih. Kita siapkan hati dulu ya. Sama-sama kita mau berdoa. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala berkat-Mu bagi kami. Terima kasih kalau kami masih diberi kesehatan dan boleh bersama-sama dengan keluarga kami untuk beribadah secara online hari ini. Kiranya Engkau mau siapkan kami untuk bisa mengikuti ibadah dari awal hingga selesai. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Mas Ivan, Ya, kenapa loh Caca? langsung punya pertanyaan nih buat adik-adik di rumah. Oke. Kita main tebak-tebakan ya. Oke. Coba tebak. Raja hutan itu siapa? Ayo. Gampang loh, adik-adik semuanya pasti tahu kan kalau raja hutan itu yang paling kuat. Siapa sih binatang yang paling kuat di hutan itu? Coba jawab siapa? Oh, betul sekali. Singa itu raja hutan. Pertanyaan nomor 2. Oh, ada lagi? Ada lagi. Tadi raja di Hutan. Sekarang raja di lautan. Ayo. Adik-adik semuanya Tahu tahu nggak? nggak? Binatang apa yang paling besar? Raja di lautan, yang perkasa kelihatannya. Adik-adik semuanya tahu? Apa ayo? Ya sih bisa sih ini. Betul, pinter semuanya. Ikan paus yang paling besar. Paus 100 paling besar. semuanya. Weh, bagus. Nah, pertanyaan nomor 3. Ada lagi? Ada. Kapan nyanyinya? Sebentar. Oke, ya. Sekarang pertanyaannya gini, raja dari semua makhluk hidup, bahkan dari semuanya di bumi sampai luar angkasa. Siapa ayo? Si Ivan tahu nih jawabannya, adik-adik semuanya tahu ndak? Yang tahu di rumah, nggak? Jawabannya siapa nih? Raja atas alam semesta ini. Raja atas segala raja. Nah, langsung mau kasih tahu. Ya. Tapi minta dulu ambil kertas sama alat tulis. Nah, ayo adik-adik semuanya yang ada di Langsung rumah. mau ambil sebutkan satu persatu hurufnya dari raja Ini ini. aja satu persatu. Betul. Oke. Pakai bahasa Inggris ya, bahasa Oke, ejanya ya. pakai bahasa Sama-sama Inggris ya, ya. Lase Ivan ya. Oke. 1, 2, 3. C I S U S. Jadi Siapa? bacanya Jesus. Good. Benar sekali. Yesus adalah raja di atas segala raja. Bagus, benar. Yuk kita nyanyikan lagunya Who is the King, oke? Oke, ayo semuanya ya, semangat ya. Sambil bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian ini. Adik-adik semuanya siap, ayo bangkit berdiri ya. Who is the king of the jungle? Who is the king of the sea? Ba 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 ba. Who is the king of the universe? And who's the king of me? I'll tell you, Jesus. Yes, he is the king of me. He is the king of the universe, the jungle and the sea. Sekali lagi ya, sama-sama kita nyanyikan. Who is the king of the jungle? Who is the king of the sea? Ba, 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 ba. Who is the king of the universe? And who's the king of me? I'll tell you, Jesus. Yes, he is the king of me. He is the king of the universe, the jungle and the sea. I'll tell you, Jesus. Yes, he is the king of me. He is the king of the universe, the jungle and the sea. Ba 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 ba.
Wah, hebat nih loh sis. Semuanya yang di rumah dan semuanya pasti semangat memuji nama Tuhan tadi. Tentu saja kita harus semangat. Kan yang kita puji itu raja di atas segala raja. Benar. Nah, jadi semuanya tahu kan? Sebagai seorang anak Tuhan, kita ini tuh harus melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Tidak boleh melakukan yang tidak disenangi oleh Tuhan. Nah, Tuhan Yesus itu paling tidak suka yang namanya DOSA. Apa itu? Dosa. Nah, ada lagunya loh, Sir. Ada lagunya Ya, ya? nanti tiap kali kata-kata dosa, kita buat tiap hurufnya pakai tangan ya. Oke, Kita latihan dulu kalau gitu oke? ya. Latihan Sekarang kita ya. buat huruf yang Ya, pertama, D. 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 Seperti ini, O. bisa? Bisa ya. D. O. O. S. A. Sekali lagi ya. Siap. D. D. O. S. A. Bisa Oke, semuanya? Bisa. Siap nyanyi ya, Rosi ya. Oke, siap. Oke. Musik. DOSA itu dosa, jangan lakukan. DOSA itu dosa, Yesus tak suka. Mari lakukan semua firman Tuhan, jauhi pelanggaran. Janganlah mencuri, janganlah berbohong. DOSA. DOSA itu dosa, jangan lakukan. DOSA itu dosa, Yesus tak suka. Mari lakukan semua firman Tuhan, jauhi pelanggaran. Janganlah mencuri, janganlah berbohong. DOSA. Mari lakukan semua firman Tuhan, jauhi pelanggaran. Janganlah mencuri, janganlah berbohong. DOSA. Wah, Langsung Ivan, berarti sebagai anak Tuhan, kita harus selalu ingat untuk menjauhi dosa ya, Sir? Benar sekali, Rosi. Karena Tuhan Yesus itu sudah mengampuni dosa-dosa kita. Jadi kita harus menjauhi semua dosa itu. Benar-benar, Tuhan Yesus sayang sekali sama semua orang, ya kan? Benar, Tuhan Yesus itu sayang. Tuhan Yesus bukan cuma mengampuni aja, tapi Tuhan Yesus mengangkat setiap dari kita jadi anak-anaknya. Jadi anaknya. Iya, dari semuanya. Kalau misalnya di rumah dipanggil sama papa mama, gimana? Yuk harusnya jawabnya. Oh, gampang Sir. Ya, anak yang baik itu jawabnya iya Pak, iya Ma. Itu kan? Betul sekali. Anak yang baik, anak yang hebat itu pasti kalau dipanggil sama papa mamanya ya harus jawab iya Pak, iya Ma, bukan nggak mau dengerin atau bahkan pura-pura nggak dengar. Oh, nggak boleh ya itu Sir. Betul. Iya, dipanggil papa mama aja begitu. Apalagi kalau Tuhan Yesus yang panggil kita ya. Nah, benar. Kita harus jawab iya. Kita harus siap kalau Tuhan Yesus yang panggil setiap dari kita. Oke, yuk Kak, itu kita nyanyikan lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Oke. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Jawab apa? Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Hebat semuanya. Betul. Nah, sekarang gini, setiap kali kata
kata nama sayanya diganti namanya sendiri. Nah, coba deh. Jadi gini, kalau Lau Sejaja nyanyinya gini. Dengar dia panggil nama Caca. Gitu. Kalau Lau Seifan begini berarti ya. Dengar dia panggil nama Iva. betul. Oh, Ya, oke. gitu. Yang di rumah bisa ya. Ganti nama adik-adik Setiap semuanya kali ya. kata saya diganti namanya sendiri-sendiri. Ya, nama saya aja. Oke? Oke, coba ya. Dengar dia panggil nama. Dengar dia panggil namamu. Ingat dia ganti ya. Dengar dia panggil nama. Juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Jawab ya, ya. Jawabnya keras. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Sejaja, hari ini loh si Ivan mau main sulap loh. Oh, sulap apa? Ya, hari ini loh si Ivan mau main sulap pakai kipas. Ah, kipas. Jadi ini Wah. kipas kelihatannya biasa, tapi ini bukan sembarangan kipas loh. Loh, gimana? Lihat ya, kalau di tangan yang tepat, kipasnya itu bisa seperti Wah. ini, bisa digunakan. Tapi kalau misalnya bukan di tangan yang tepat, kipasnya ini jadi rusak. Loh, kok bisa gitu? Coba Sejaja, Waduh, gawat nih. Kipas ajaib buat coba sulap. Bisa nggak ya? sana. Loh, gimana ini sih Ivan? Wah, Coba dibenerin, bisa nggak? dibenerin. Coba ya. Loh, gimana ini sih Ivan? Coba. Coba bantu Ya. dong. Nah, Bisa. ini. Wah. Nah, Sejaja, adik-adik semuanya, seperti kipas ini, hari ini Sivan itu mau cerita kehidupan kita. Kalau hidupnya kita itu nggak di dalam Tuhan Yesus, nanti seperti ini loh Sejaja. Loh, bisa lepas-lepas. Bisa lepas-lepas, nggak bisa digunain. Betul. Tapi kalau hidupnya kita di dalam Tuhan Yesus, kita sesuai kayak kipas ini bisa digunakan dengan baik. Bagus lagi sekipasnya. Betul, bagus. Nah, dari semuanya siap ya kita dengerin firman Tuhan. Kalau semuanya sudah siap, Ivan pimpin dalam doa. Yuk, Siap semua. ya, semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan kami boleh memuji nama Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan tolong agar setiap dari kami dapat mendengarkan dengan sungguh-sungguh sehingga kami dapat melakukan kebenaran firman Tuhan dalam hidup setiap dari kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Oke, adik-adik semuanya ada di rumah sudah siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Nah, tadi kan Lose Ivan sama Lose Caca sudah main sulap ya, main sulap dengan sebuah kipas. Kalau kipasnya ini tuh dipegang sama orang yang tepat, maka kipasnya ini itu bisa digunakan. Tapi misalnya digunakan, dipegang sama orang yang tidak tepat, yang tidak tahu cara pegangnya, akhirnya kipasnya ini itu rusak. Nah, sama dengan kehidupan setiap dari kita. Kalau hidup kita dipegang oleh Tuhan Yesus, nah hidup kita berguna, hidup kita bisa dipakai untuk menjadi berkat buat orang lain. Nah, hari ini Lose Ivan itu mau cerita seseorang di dalam Alkitab yang dulu hidupnya ini tuh tidak bisa diberguna di hadapan Tuhan. Hidupnya itu sangat kacau. Orang ini itu membenci orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya sama Tuhan Yesus. Adik-adik lihat ini, gambar di sini kan. Ada orang yang berdarah-darah, jatuh, habis dipukulin, habis dilempari batu. Nah, adik-adik semuanya, orang ini itu yang suka menganiaya orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya sama Tuhan Yesus, itu namanya Saulus. Saulus ini itu tidak suka sama orang-orang yang percaya sama Tuhan Yesus. Sama adik-adik semuanya, sekarang lagi duduk, lagi nonton, lagi dengerin firman Tuhan. Saulus tidak suka sama kita-kita ini itu. Saulus itu kerjanya tiap hari datang tanya, kamu orang Kristen, kamu percaya sama Tuhan Yesus? Kalau kita sampai jawab iya, wah pasti kita akan diseret, kita akan dimasukkan ke dalam penjara. Karena Saulus itu tidak suka sama orang yang sudah percaya sama Tuhan Yesus. Buat dia, wah ini nih itu orangnya yang tidak benar.
Maka suatu saat Saulus itu datang pada pimpinan agama. Kepada pimpinan agama itu Saulus minta untuk mendapatkan surat kuasa. Ini lihat gambarnya ya. Saulus minta untuk mendapatkan surat kuasa supaya dia itu bisa menganiaya orang-orang Kristen yang ada di Damsyik. Orang-orang Kristen yang ada di Damsyik, Saulus sudah menganiaya orang-orang yang ada di Yerusalem dan sekarang dia mau pergi ke kota yang lain untuk menganiaya orang-orang Kristen di sana. Maka dari itu dia minta untuk mendapatkan surat kuasa. Jadi dia bisa leluasa melakukan tugas tersebut. Akhirnya dia mendapatkan surat tersebut dan dia melakukan perjalanan ke kota Damsyik. Ditemani oleh beberapa rekan-rekannya. Nah, adik-adik tahu dalam perjalanan dia sudah bilang sama teman-temannya, lihat, habis ini aku akan datang ke kota Damsyik itu dan aku akan menganiaya orang-orang Kristen. Semua orang-orang Kristen kita pasti akan hukum, kita pasti akan siksa karena mereka percaya sama Tuhan Yesus. Oke, setuju? Jadi mereka sudah semangat sekali untuk menganiaya orang-orang Kristen yang ada di sana. Tapi adik-adik tahu enggak, ketika dalam perjalanan ke kota Damsyik, di tengah-tengah jalan ketika sudah hampir sampai, tiba-tiba ada cahaya terang yang menerangi Saulus dan Saulus akhirnya sampai terjatuh. Nih lihat adik-adik semua gambarnya ini. Saulus sampai terjatuh karena cahaya terang itu. Teman-teman semuanya juga melihat cahaya terang itu. Tetapi melalui cahaya terang itu Tuhan Yesus berkata sama Saulus, 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 kenapa engkau menganiaya aku? Dan Saulus berkata, siapakah engkau Tuhan? Dan dari cahaya itu Tuhan Yesus bilang seperti ini, akulah Tuhan Yesus yang engkau aniaya itu. Nah adik-adik tahu semuanya, waktu kejadian itu yang cuma bisa dengerin suara dari cahaya terang itu cuma Saulus saja. Teman-teman yang lainnya itu tidak bisa mendengarkan suara tersebut. Nah setelah itu cahayanya itu hilang dan Saulus bangun. Tapi ketika bangun semuanya gelap. Saulus tidak bisa melihat. Saulus menjadi buta setelah perjumpaan dengan Tuhan Yesus itu. Maka dari itu ketika dia buta, seperti ini ya, gelap semuanya, Saulus tidak bisa lihat apa-apa. Maka dari itu Saulus harus dituntun. Saulus harus dituntun oleh teman-temannya untuk bisa masuk ke kota Damsyik. Sudah sampai di kota Damsyik itu, Saulus tiba di satu rumah dan Saulus tidak makan, tidak minum. Saulus itu puasa selama 3 hari. Dan ketika Saulus itu lagi berpuasa, Tuhan Yesus itu datang kepada seorang murid yang namanya Ananias. Ananias, seorang murid namanya Ananias di kota Damsyik. Tuhan Yesus bilang, Ananias. Kemudian Ananias bilang, ya Tuhan, ada apa? Tuhan Yesus bilang, kamu pergi ke satu rumah di kota Damsyik ini itu, kemudian kamu temui Saulus. Kemudian Ananias langsung bilang, Tuhan, aku sudah dengar bahwa Saulus ini tuh orangnya tuh sangat jahat. Di kota Yerusalem dia tuh sudah menganiaya banyak sekali orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya kepadamu. Dan aku dengar-dengar nih ya Tuhan ya. Dia ini tuh datang ke kota Damsyik karena ingin menganiaya, ingin menyiksa orang-orang Kristen. Orang-orang yang sudah percaya kepadamu. Ngapain aku datang kepada orang seperti itu? Nah Tuhan Yesus bilang sama Ananias seperti ini. Ananias, aku punya rencana buat orang ini. Aku punya rencana buat Saulus. Aku mau memakai dirinya dan dirinya ini akan menjadi alat yang luar biasa. Memberitakan Injil untuk memuliakan namaku. Akhirnya Ananias taat sama Tuhan Yesus dan Ananias datang kepada Saulus. Dan akhirnya ketika masuk ke rumah itu, Ananias datang kepada Saulus dan Ananias mendoakan Saulus. Dan ketika didoakan itu, akhirnya selaput di matanya itu seakan berguguran dan akhirnya Saulus dapat melihat kembali. Yang selama 3 hari, 3 malam tidak makan, tidak minum dan buta tidak bisa lihat apa-apa. Tapi Saulus akhirnya dapat melihat kembali. Dan sesudah itu Ananias berkata kepada Saulus, apalagi yang kamu tunggu? Kamu boleh dibaptis karena kamu percaya kepada Tuhan Yesus. Tidak perlu ragu-ragu lagi karena Tuhan Yesus mau memakai kamu. Akhirnya Saulus dibaptis dan terakhir kita bisa melihat bagaimana ini. Saulus memberitakan Injil. Saulus bisa memberitakan Injil buat banyak orang. Saulus percaya kepada Tuhan Yesus bahwa Tuhan Yesus itu mati, Tuhan Yesus itu bangkit dan Tuhan Yesus menebus hidup setiap dari kita. Dan akhirnya Saulus dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Nah, adik-adik semuanya mau tahu cerita lengkapnya seperti apa?
Kita nonton yuk video yang satu ini. There was a mean man chasing after Jesus' followers. His name was Saul. He was sure that everything people were saying about Jesus was wrong. He didn't believe Jesus had risen from death. He was so sure he was right that he hurt and even killed people who believed in Jesus. Well, guess what? God wanted Saul to work for him and spread the news of Jesus. So one day, when Saul was on a journey, God sent a bright flash of light. It was so bright that Saul fell to the ground. Saul, why are you doing things against me? Who are you? I am Jesus. Now get up and go into the city. When Saul stood up, he was blind. His friends had to lead him into the city. Saul wouldn't eat or drink anything for 3 days. God sent a man named Ananias to find Saul and pray for him so that Saul could see again. Ananias was scared of Saul, but he believed in Jesus and went anyway. Ananias prayed for Saul, and Saul's sight came back. On that day, God changed Saul's heart to make him kind to those who believed in Jesus. After that, Saul was called Paul, and he began to tell others about Jesus too, and became the greatest missionary of all time. Oke, adik-adik semuanya sudah lihat kan tadi, sudah nonton kan videonya seperti apa ceritanya, bagaimana Saulus tuh akhirnya bertobat dan Saulus dipakai secara luar biasa oleh Tuhan. Adik-adik semuanya mau, kita semuanya yang sudah percaya sama Tuhan Yesus, Ivan sudah percaya, adik-adik semuanya, papa, mama, kita juga bisa dipakai secara luar biasa oleh Tuhan Yesus. Kita bisa dipakai oleh Tuhan Yesus untuk memberitakan Injil buat orang-orang yang belum mendengarkannya. Buat orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Kita bisa beritakan Injil itu kepada orang-orang tersebut. Adik-adik semuanya mau, Tuhan Yesus mau pakai setiap dari kita. Dan biarlah kita juga mau dipakai oleh Tuhan Yesus dan memberitakan Injil kepada orang-orang yang belum mendengarkannya dan belum percaya kepada Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengarkan pada pagi hari ini. Kami bersyukur karena Engkau mau memakai Saulus yang dulunya bukan orang yang percaya kepadamu, yang dulunya bahkan membenci dirimu. Tapi sekarang Saulus bisa memberitakan Injil buat orang-orang yang belum pernah mendengarkan berita Injil itu. Dan setiap dari kami juga mau Engkau pakai untuk memberitakan Injil, sehingga akhirnya banyak sekali orang-orang yang percaya kepadamu sebagai juru selamat di dalam hidup mereka. Tuhan, pakai setiap dari kami dan mampukan kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Oke, adik-adik semuanya, sekarang kita masuk ke ayat hafalannya ya. Ayat hafalan hari ini sangat sederhana, sangat simpel dan sangat gampang. Diambil dari Filipi 1 ayatnya yang ke-21a. Karena bagiku hidup adalah Kristus. Pendek, gampang kan? Yuk kita sama-sama ya hafalin ya. Filipi 1 ayatnya yang ke-21a.
Karena bagiku hidup adalah Kristus. Bisa? Nah, sekarang ajak papa mamanya yang ada di rumah. Ajak papa mamanya untuk hafalin ayat ini ya. Ayo pa, ayo ma. Ayo ngomong-ngomong sama papa mamanya ada di sampingnya ya. Kita hafalin sama-sama ya. 1, 2, 3. Filipi 1 ayat yang ke-21a. Karena bagiku hidup adalah Kristus. Oke, jadi adik-adik semuanya untuk aktivitas hari ini kita butuh spidol warna hitam. Jadi minta sama papa mama ya spidol warna hitamnya. Kemudian kertas yang bentuknya kotak. Nah, jadi bisa minta tolong sama papa mama. Minta kertas A4, terus habis itu dibuat menjadi persegi seperti ini, kotak seperti ini ya. Oke, lalu tunggu sebentar. Oke, siap ya. Nah, jadi nanti dibuat seperti ini, persegi, kemudian dilipat seperti ini. Jadi berbentuk segitiga. Sudah? Terus dibelokin ke kiri, bentuk lagi segitiga lagi. Sudah ya, bentuk segitiga seperti ini. Sudah? Nah, sekarang yang di bawah ini, sudut yang di bawah kita lipat ke atas. Ya. Terus dibuka, terus kita lipat ke atas, kan ada garis yang lebih kecil ya. Nah, kita lipat lagi. Nah, kalau sudah seperti ini, kita lipat, terus kita lipat sekali lagi. Kalau sudah jadi kayak gini, dibalik. Nah, terus sama. Kita yang ini sudut yang di bawah, kita lipat, terus kita lipat lagi kecil ini, terus kita lipat, terus kita lipat lagi. Sudah kan? Nah, terus habis ini kita balik ya, kita balik. Nah, kita balik. Ini kan ada garis di tengah ya. Nah, di garis tengah ini kita lipat pas di garis tengahnya itu. Yang sisi satunya juga. Jadi kalau adik-adik semuanya sudah benar mengikuti, harusnya jadi seperti ini ya. Nah, kalau sudah, yang ini sudut yang kanan atas dilipat ke sini. Terus sudah dilipat, dibuka. Yang bawah juga dilipat ya. Yang kiri juga seperti itu. Yang sudut kiri bawah. Sudah kan? Nah, kalau sudah, adik-adik buka. Dibuka. Nah, yang di tengah ini, nih, Mas Ivan kasih yang sudah jadi ya. Jadi yang di tengah ini digambari bulatan warna hitam. Digambari bulatan warna hitam. Kalau sudah, kalian lipat lagi kayak tadi. Jadi kalian lipat lagi. Nah, kalau sudah kalian lipat, nanti sudah digambari ini seperti ini ya. Jadi ini jadi mata. Matanya melihat, terus matanya ditutup. Terbuka, terus ditutup. Sesuai dengan pelajaran hari ini, Saulus matanya buta setelah bertemu dengan Tuhan Yesus, melihat cahaya yang sangat terang. Tapi setelah didoakan oleh Ananias dan Saulus dipakai, akhirnya matanya dapat melihat. Oke? Jadi buta sebelumnya, tapi Saulus akhirnya dapat melihat kembali. Oke, itu aktivitasnya hari ini. Terus jangan lupa ya, nanti setelah buat ini, terus boleh difoto aktivitasnya, terus nanti dikirim ke Lause masing-masing. Wah, senang sekali ya Lause Ivan. Adik-adik di rumah sudah hebat banget mengikuti ibadah dari awal hingga selesai. Ah, benar. Sekarang waktunya kita untuk berpisah dan kita akan menyanyikan lagu Selesailah Sekolah Minggu. Yuk. Selesailah sekolah minggu, sampai jumpa lagi. Tuhan Allah selalu besertamu. Selesailah sekolah minggu, sampai jumpa lagi.
Oke adik-adik, sekarang waktunya kita pamit ya. Nah, nanti aktivitas yang tadi sudah dibuat, yang mata tadi tuh ya Lause. Oh iya, benar. Itu boleh difoto, kemudian dikumpulkan di Lausenya masing-masing. Jangan lupa loh ya. Minggu semuanya, depan, ya. foto-fotonya akan ditampilkan di video sekolah minggu kita. Ya, betul. Oke. Oke, adik-adik semuanya, sampai jumpa di ibadah sekolah minggu. GKA Elion versi online. Subscribe dan share ke teman-teman semua ya. Dah. Dadah.